Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Denawati dengan NIM Digitra 182 dari kelas Pendidikan Matematika 2023E. Di sini saya akan bahas mengenai pembahasan soal UTS Riset Operasi 2025. Oke, di sini ada soal pertama. Di soal pertama ini merupakan soal cerita, yang mana di sini saya sudah memodelkan matematikanya. Pertama dengan memisalkan. Di sini ada banyaknya kandungan pada menu mashed potato ikan dori per porsi yang saya misalkan dengan X, lalu ada banyaknya kandungan pada menu ayam tumis kemangi per porsi dengan saya misalkan Y. Lalu fungsi tujuannya di sini dia mencari laba maksimum, maka Zmax sama dengan 30.000 X plus 20.000 Y, yang mana saya sederhanakan menjadi 3X plus 2Y. Lalu ada fungsi kendalanya, di mana fungsi kendalanya ini ada kandungan vitamin dan juga kandungan protein. Di sini kandungan vitaminnya 20X plus 10Y lebih dari sama dengan 80, yang saya sederhanakan menjadi 2X plus Y lebih dari sama dengan 8. Lalu untuk proteinnya ini 20X plus 30Y lebih dari sama dengan 120, yang saya sederhanakan menjadi 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Lalu karena ini merupakan soal cerita, pastinya X dan Y ini lebih dari sama dengan 0, jadi tak negatif gitu ya. Karena dimintanya adalah metode grafik, maka kita harus menguji titik-titiknya. Pertama saya uji titik di persamaan 2X plus Y lebih dari sama dengan 8, didapat jika X-nya 0, maka Y-nya 8, dan juga Y-nya 0, maka X-nya 4, maka di sini didapatkan dua titik, yaitu 0,8 dan juga 4,0 dari persamaan ini. Lalu persamaan satunya yaitu 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Di sini didapatkan jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Didapatkan dua titik juga, yaitu 0,4 dan juga 6,0. Nah, dari dua persamaan itu dapat 4 titik, yaitu 0,8, 4,0, 0,4, dan 6,0. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong. Untuk mencari titik potong ini, bisa menggunakan eliminasi dengan dua persamaan tersebut atau bisa dengan substitusi. Di sini saya menggunakan substitusi. Yang saya pakai di sini karena 2X plus Y min 8 ini bisa diubah menjadi Y sama dengan 8 min 2X, maka di sini Y min 8 min 2X nya ini saya substitusikan ke persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12, sehingga didapatkan X nya sama dengan 3. Lalu X sama dengan 3 ini saya substitusikan ke salah satu persamaan, bisa di 2X plus Y sama dengan 8 atau 2X plus 3Y sama dengan 12. Di sini saya memilih mensubstitusikan X sama dengan 3 ke persamaan 2X plus Y sama dengan 8, didapatkan Y sama dengan 2. Sehingga didapatkan titik potongnya adalah 3,2. Lalu di sini kita mulai menggambarkan grafiknya. Saya menggunakan GeoGebra. Jadi di sini 2X plus Y lebih dari sama dengan 8 itu jika kita gambar kan tadi didapatkan titiknya 0,8 dan juga 4,0. Terus kita tarik garis, kita arsir bagian daerah penyelesaiannya yang hijau ini. Lalu 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Tadi dapatkan titiknya 0,4 dan juga 6,0. Nah, ini kita tarik garisnya, kita gabungkan dua titiknya, lalu kita arsir bagian daerahnya yang abu-abu ini. Nah, dan juga kita mendapatkan nih titik potongnya itu di 3,2. Benar ya dengan perhitungan tadi. Lalu karena yang dicari daerah hasil penyelesaiannya yang mana itu dua daerah ini termasuk di dua daerah itu, maka didapatkan bagian yang ini yang saya garis-garis dengan warna merah ini. Jadi disitulah daerah hasil penyelesaiannya. Nah, didapatkan berdasarkan grafik di atas, solusi Zmax atau laba maksimum ini tak terhingga, sehingga penyelesaian ini tak terbatas. Kesalahan saya di UTS kemarin itu, saya salah di bagian gambar, di mana saya ini tidak memberikan keterangan di mana garis yang ini itu namanya apa, garis yang ini tuh mewakili
mewakili persamaannya mana, seperti itu. Dan juga saya tidak menuliskan bagian daerah hasil penyelesaian gitu, seperti itu. Lanjut soal nomor 2. Di sini nomor 2 ini membahas soal siap saji dikerjakan menggunakan metode simplex. Di sini terdapat Z min yaitu 5x plus 5y plus 5z. Lalu fungsi kendalanya ada ini 3y plus 6z lebih dari sama dengan 75, 2x plus y plus 2z lebih dari sama dengan 30, 4x plus 4y plus 2z kurang dari sama dengan 44, dan x, y, z lebih dari sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk kanoniknya. Di sini ke fungsi kendala dulu ya, 3x plus 6z. Karena ini lebih dari sama dengan, maka kita menambahkan surplus dan juga artifisial. Lalu 2x plus y plus 2z lebih dari sama dengan 30 juga. Di sini juga kita menambahkan surplus dan juga artifisial. Jadi min S2 plus A2, yang tadi min S1 plus A1 sama dengan 75. Lalu yang terakhir, persamaan ketiga, itu ada 4x plus 4y plus 2z kurang dari sama dengan 44. Karena kurang dari, maka kita menggunakan slack. Nah, lalu di sini x, y, z, S1, S2, S3, A1, A2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita kembali ke fungsi tujuan. Di fungsi tujuan ini karena z-nya minimum, maka 5x plus 5y plus 5z min 0 S1, min 0 S2 plus 0 S3. Karena minimum, maka M-nya ini bernilai positif. Jadi plus MA1 plus MA2. Lalu bentuk-bentuk kanonik ini akan kita masukkan ke tabel simplex. Di sini kita masukkan JJ-nya dan koefisiennya seperti ini. Lalu basisnya, karena basis ini harus bernilai 1, maka yang saya pilih adalah ini A1, A2, dan S3. Dan koefisiennya A1M, koefisiennya A2M, koefisiennya S3 0. Lalu bagian yang ini dimasukkan sesuai dengan bentuk kanonik tadi. Lalu kita hitung CJ-nya, di mana CJ-nya ini hasil dari M dikalikan 0, M dikalikan 2, 0 dikalikan 4. Jadi hasilnya 2M. Bagian yang ini juga sama. Perhitungannya seperti itu. Lalu kita hitung CJ min JJ-nya. Di sini misalkan yang ini ZJ-nya ini 2M, JJ-nya ini 5. Maka didapatkan 2M min 5, yang bagian lainnya juga sama seperti itu. CJ min JJ-nya ini digunakan untuk mencari kolom kuncinya ya. Karena yang dicari adalah minimum, maka CJ min JJ-nya ini harus kurang dari sama dengan 0, seperti itu. Nah, di sini saya memilih yang 8M min 5 untuk dijadikan kolom kuncinya. Nah, kolom kunci ini bisa membantu kita untuk mencari rasio dan juga baris kunci. Nah, di sini karena dipilih yang kolom kunci yang ini, maka solusi untuk mencari rasio ini solusi dibagi dengan kolom kunci. Jadi 75 dibagi 6, 75 per 6, lalu 30 dibagi 2, 15, 44 bagi 2, 22. Di sini dipilih rasio terkecil yaitu 75 per 6, maka didapatkan baris kuncinya yang ini. Nah, di sini iterasi 1. Kalau tadi kita memilih baris ini, maka di sini basisnya diubah menjadi Z dengan koefisiennya juga diganti 5 karena ini tadi ya. Di sini karena belum 1, dimana ini harusnya pivotnya 1, maka satu baris ini dibagi dengan 6 sehingga didapatkan seperti ini. Oke. Nah, untuk baris kedua dan baris ketiga
juga harus 0, maka yang ini nolnya didapatkan dari 2 dikurangi 2 kalinya baris pertama yang sudah yang baru ini ya. Jadi didapatkan 0, dan juga satu baris ini setelah dihitung seperti itu didapatkan seperti ini. Ini sudah yang baru. Lalu yang ini juga samakan 2, jadi 2 dikurangi 2 kalinya baris 1 yang baru. Jadi nanti bisa mendapatkan 0, dan bagian baris lainnya juga sama diperhitungkan seperti itu sehingga didapatkan seperti ini untuk baris ketiga. Nah, kita sama seperti tabel yang pertama tadi, kita cari CJ-nya dan juga CJ-CJ-nya, ternyata masih belum optimum nih. Nah, kita pilih lagi kolom kuncinya, saya milih yang ini 2MN5. Nah, di sini kita hitung rasionya 75/6 dibagi 0, 0, 5 dibagi 2, 5/2, lalu 19 bagi 4, 19/4. Nah, di sini rasio yang paling kecil adalah 5/2. Nah, didapatkan baris kuncinya yang ini. Oke. Kita hitung lagi, karena ini belum 1 ya, masih 2, jadi kita bagi 2 sehingga didapatkan seperti ini. Semuanya dibagi 2. Lalu bagian baris pertamanya ini ternyata sudah 0, maka kita tulis ulang lagi di sini, tinggal tulis ulang aja. Nah, bagian yang bawah ini kan 4, jadi harus ini dikurangi 4 kalinya ini, jadi didapatkan baris ketiga yang iterasi kedua adalah seperti ini. Lalu kita hitung CJ-nya dulu, lalu menghitung CJ-nya, ternyata sudah optimum. Iterasi kedua, karena CJ-nya ini sudah kurang dari sama dengan 0, yang mana tadi kan yang dicari ini adalah minimum. Nah, jadi di iterasi 2 ini tabelnya sudah optimum. Nah, karena ternyata ditemukan bahwasanya ada non basis nih S1 yang bernilai 0 CJ-nya selain Z, X, sama S3 ini. Nah, ini kita jadikan kolom kunci. Nah, kita cari baris kuncinya dengan cara solusi dibagi ini. Nah, kita dapatkan rasionya seperti ini, min 75, 15, dan min 27. Nah, kita gunakan yang bagian sini sehingga kita dapatkan baris kuncinya adalah ini, seperti ini. Nah, karena 1/6 dimana pivot itu harus bernilai 1, jadi kita kalikan 6 sehingga didapatkan baris kedua barunya adalah seperti ini. Nah, untuk baris pertama yang lama kan seperti ini ya. Nah, kita harus menolkan ini nih, min 1/6 ini dinolkan. Jadi dengan cara bagian baris pertama yang lama ditambah dengan 1/6 dikali baris kedua yang baru, sehingga baris pertama yang baru didapatkan seperti ini. Oke, untuk baris yang ketiga yang lama masih seperti ini. Nah, kita cari untuk baris ketiga yang baru, yaitu dengan cara baris ketiga yang lama ini ditambah dengan 1/3 dikali baris kedua yang baru, sehingga didapatkan baris ketiga yang baru adalah seperti ini. Nah, kita hitung CJ-nya, didapatkan seperti ini. Lalu kita hitung CJ-nya. Nah, ternyata juga sudah optimum, dimana CJ-nya ini kurang dari sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah supaya nilainya ini minimum, maka nilai Z-nya itu 12,5, nilai X-nya 5/2, nilai Y-nya 0, atau nilai X-nya 0, nilai Y-nya 0, dan nilai Z-nya 15 dengan F-nya 75. Jadi kasus ini merupakan kasus ada pilihan jawaban. Seperti itu. UTS kemarin, saya nomor 2 ini salah di bagian perhitungan simplex, dimana saya salah dalam memilih CJ-nya, karena saya masih bingung. Karena di sini ada M ini, mungkin ya yang membuat saya jadi bingung milih mana untuk dijadikan kolom kuncinya seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan soal nomor 3. Sama seperti soal nomor 2, dikerjakan menggunakan metode simplex dan soal siap saji. Di sini diketahui Z min-nya ini adalah 2X plus 5Y sebagai fungsi tujuan, dan fungsi kendalanya ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 2, 7X plus 3Y lebih dari sama dengan 21, X plus Y kurang dari sama 10, XYZ, oh maaf, ini cuma 2 variabel jadi tidak memakai Z. Oke.
Lalu kita ubah ke bentuk kanoniknya, didapatkan bentuk kanoniknya seperti ini karena kita masuk ke fungsi kendalanya dulu. Di sini karena kurang dari sama dengan, maka kita menambahkan slack. Jadi untuk persamaan pertama 2x plus y plus S1 sama dengan 2, lalu di sini 7x plus 3y. Karena lebih dari sama dengan, maka kita tambahkan surplus dan juga artifisial. Jadi 7x plus 3y min S2 plus A1 sama dengan 21. Lalu yang ketiga ini ada x plus y kurang dari sama dengan 10, maka x plus y ditambahkan dengan slack sama dengan 10. Nah, di sini x, y, z, S1, S2, S3, A1 lebih dari sama dengan 0. Untuk z min-nya, ini fungsi 7-nya kita dapat 2x plus 5y plus 0S1 min 0S2 plus 0S3. Karena ini minimum, maka M-nya bernilai positif. Kita masukkan bentuk kanonik tadi ke tabel simplex. JJ dan koefisiennya bisa dimasukkan terlebih dahulu seperti di bentuk kanonik tadi. Lalu basisnya saya memilih S1 karena basis ini tentunya harus bernilai 1, maka di sini saya memilih S1, A1 dan S3. Untuk koefisiennya S1 ini koefisiennya 0, A1 koefisiennya M, S3 koefisiennya 0. Lalu bagian yang ini kita samakan dengan bentuk kanoniknya. Lalu kita hitung ZJ-nya. Ini 0 kali 2, M kali 7, 0 kali 1 didapatkan 7M. Begitupun bagian ini juga sama, caranya seperti itu. Lalu ZJ min JJ-nya ini pengurangan dari ZJ min JJ, jadi 7M min 2, dan yang lainnya juga seperti itu. Nah, di sini sama seperti nomor 2, pertanyaannya adalah Z min, maka ZJ min JJ-nya ini syaratnya harus kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini karena belum optimal, saya memilih bagian 7M-2 sebagai kolom kunci. Nah, di sini kita dapat menghitung rasionya, didapatkan 2 bagi 2 itu 1, 21 bagi 7, 3, 10 bagi 1 ini 10. Nah, karena rasio yang dipilih yang terkecil, maka saya milih yang satu ini sehingga didapatkan baris kuncinya ini. Oke. Lalu kita iterasi, karena ini masih 2, belum 1. Jadi kita harus bagi 2. Jadi didapatkan baris pertama yang baru itu seperti ini. Oh ya, dan juga bagian basisnya ini karena yang tadi dipilih baris kuncinya ini X, maka basisnya S1 tadi diganti dengan X dengan koefisiennya itu 2. Lalu selanjutnya bagian A1 ini harus jadikan 0, maka 7 dikurangi dengan 7 kalinya baris pertama yang baru ini. Jadi didapatkan baris kedua barunya itu seperti ini. Nah, lalu yang ketiga, baris ketiga ini kita hanya tinggal mengurangi saja baris ketiga yang lama ini dikurangi dengan baris satu yang baru. Sehingga didapatkan seperti ini bentuk baris ketiga yang barunya. Nah, kita hitung ZJ-nya sama seperti tabel awal tadi ngitungnya, terus ZJ min JJ-nya juga dapatkan seperti ini. Ternyata sudah optimum, tabelnya sudah optimum. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwa tabel sudah optimum dengan Z min, maka ZJ min JJ kurang dari sama dengan 0, namun karena masih ada artifisial pada basis, di sini masih ada A1 nih di basisnya, maka kasus ini merupakan solusi tak layak, seperti itu. Untuk kesalahan saya selama UTS di nomor 3 ini sama seperti di nomor 1, kurang teliti dalam memilih kolom kuncinya seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau perbuatan selama saya menjelaskan. Saya mohon maaf, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.